Selamat datang di kuliah nutrisi. Pada hari ini kita akan membahas dietary supplements ya. Apa itu dietary supplements ya? Oke. Nah, jadi dietary supplements menurut DSHEA ya, bahwa dietary supplements adalah produk yang dapat digunakan untuk melengkapi nutrisi dan juga makanan yang kita konsumsi. Jadi di sini dietary supplements hanyalah sebagai pelengkap ya, atau yang dimana ya biasanya suplemen makanan ini mengandung zat gizi dan juga non gizi ya, bisa dalam bentuk kapsul, kapsul lunak, tablet, serbuk ataupun cairan yang fungsinya sebagai pelengkap kekurangan zat gizi. Jadi dia merupakan suatu suplemen. Nah, untuk dietary supplement atau suplemen makanan ini dia tidak boleh diklaim dapat menyembuhkan, ya, mengobati ataupun mencegah penyakit. Jadi di dalam label untuk suatu produk ini tidak ada kata-kata ini menyembuhkan, mengobati ataupun mencegah suatu penyakit. Nah, biasanya suplemen makanan ini ada beberapa macam penggolongan ya, baik itu berupa enzim ya, vitamin dan mineral unofficial, minyak alami dan juga beberapa bahan alami. Nah, jadi cukup banyak untuk penggolongan suplemen makanan ini. Selain itu ada juga penggolongan yang lain menurut Worthington 2000, di mana suplemen makanan dibagi menjadi suatu suplemen protein ataupun asam amino, suplemen vitamin dan mineral, serta suplemen hormonal ataupun enzimatik. Jadi ada juga beberapa suplemen hormonal di mana nanti kalian bisa baca di artikel yang saya kirimkan ya, di mana ada beberapa juga suplemen hormonal yang digunakan ya, untuk sebagian orang ya yang merupakan dietary supplements ini. Nah, berdasarkan penggolongan dari Wirahakusuma ya, ada lagi ya suplemen asal tumbuhan ataupun jamu. Ya, jadi juga bisa dari herbal. Selain itu ada lagi suplemen vitamin dan mineral dan suplemen khusus. Ya, jadi cukup banyak penggolongan ya. Nah, ini ada lagi penggolongan yang lain ya, yakni Eldritch ataupun Sehans ya, di mana multivitamin juga termasuk dietary supplements ya. Ada lagi vitamin tunggal, misalnya vitamin A, vitamin B, dan juga ada penggolongan bentuk lain selain vitamin tunggal ataupun multivitamin ini. Nah, ada 4 penggolongan tadi untuk dietary supplements. Nah, untuk dietary supplements ya, ada berbagai macam keuntungan ataupun juga ketidakuntungan ya dari dietary supplements ya, dimana terutama dietary supplements bisa sebagai pelengkap ya bagi yang kekurangan gizi ataupun kekurangan nutrisi ya, yang diperlukan oleh tubuh. Nah, saat itu ketidakbaikkan atau misalnya kekurangan dari suplemen makanan ini ya, itu bisa misalnya yang khususnya untuk penggolongan hormonal ya, yang mengandung zat yang bersifat hormonal, di mana tentu akan memiliki efek yang tidak diinginkan oleh tubuh jika pemakaiannya tidak sesuai. Nah, kalian bisa baca lebih lanjut di artikel yang saya kirimkan di Simari. Oke. Nah, untuk penggunaan dietary supplements ya biasanya digunakan untuk pencegahan defisiensi pada kelompok tertentu yang berisiko, misalnya orang yang memiliki diet rendah kalori, juga bagi para perokok berat dan alkoholik, wanita hamil dan menyusui, ya, juga para lansia yang tidak mencukupi gizi, serta juga interaksi obat dan zat gizi, dan terakhir adalah orang yang vegetarian. Ya, jadi orang vegetarian juga biasanya perlu mengkonsumsi dietary supplements ini untuk melengkapi beberapa suplemen yang memang jumlahnya kurang dan sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, di sini ya, ada beberapa cakupan dietary supplements ya. Misalnya vitamin, kita tahu ya, vitamin ini bisa membantu metabolisme tubuh dan produksi energi, di mana ada beberapa vitamin larut lemak dan tidak larut lemak. Nah, di mana sebenarnya vitamin ini dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat kecil. Ya, artinya ya
tidak perlu mengkonsumsi secara secara berlebihan ya. Misalnya pada seseorang yang mengkonsumsi vitamin C, mana di banyak kalangan ya mempercayai dengan konsumsi vitamin C yang tinggi akan membantu membuat kulit lebih cerah misalnya. Nah, padahal sebenarnya vitamin C itu sangat sedikit sekali diperlukan oleh tubuh, dan ketika tubuh telah memperolehnya dengan jumlah yang cukup, maka tubuh akan membuang ya, melalui sistem ekskresi tubuh ya, sehingga kita bisa bayangkan ketika vitamin tersebut dalam jumlah yang cukup banyak, otomatis organ ekskresi akan bekerja lebih berat. Makanya kenapa juga hal ini ya, kalau terus menerus dalam jangka waktu yang lama, tentu akan mempengaruhi fungsi dari organ ekskresi tersebut ya. Oke. Kemudian mineral juga dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat kecil ya, tetapi dia sangat penting diperlukan ya, dengan agar tubuh mempunyai asupan yang cukup ya, dimana mineral ini ya sangat membantu proses metabolisme, dan juga ada yang dikenal namanya mineral makro, juga mineral mikro. Selain itu ada beberapa lagi cakupan dietary supplements ya, misalnya adalah enzim ya, di mana enzim ini sangat berperan dalam metabolisme dan biasanya terdapat dalam makanan yang segar, dan dia sangat sensitif terhadap panas. Nah, selain 3 golongan tadi, ada lagi cakupan asam amino, di mana asam amino yang protein ini sangat membantu sekali pada proses pertumbuhan dan perkembangan, di mana ada yang digolongkan menjadi asam amino esensial dan juga non esensial. Kemudian hormon ya. Ini merupakan zat kimia yang diproduksi tubuh dan sangat berperan mengatur berbagai proses fisiologis tubuh, misalnya hormon seks, hormon metabolisme, ataupun hormon stres. Dan juga ada juga efek, biasanya para olahragawan juga mengkonsumsi dietary supplements dalam bentuk hormon. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di artikel saya, tetapi juga dietary supplements dalam bentuk hormon ini ya sangat berhati-hati pada penggunaannya, karena tentu akan berakibat cukup fatal bagi tubuh ketika tubuh itu mengkonsumsi ya jumlah hormon ini dalam jumlah yang berlebihan. Kemudian ada lagi herbal ya, yang mana herbal ini ya merupakan sistem pengobatan holistik yang mengarah pada usaha mengembangkan tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, cakupan yang lain adalah antioksidan. Kita lihat di sini ya, bahwa antioksidan merupakan segala bentuk substansi yang pada kadar rendah secara bermakna dapat mencegah atau memperlambat proses oksidasi, seperti koenzim Q10 ataupun beta karoten serta vitamin C. Meskipun tadi vitamin C juga dimasukkan ke dalam golongan vitamin ya, setelah vitamin C juga antioksidan adalah vitamin E. Probiotik ini membantu proses pencernaan dengan cara memecah makanan menjadi komponen individualnya. Nah, biasanya probiotik ini meningkatkan penyerapan mineral, juga bisa mensintesa mikronutrien dan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh. Ya, sehingga juga sangat penting ya dikonsumsi oleh tubuh sebagai suplemen tambahan atau suplemen makanan. Nah, ada beberapa manfaatnya ya. Jadi saya bilang ya, dietary supplements ada yang banyak manfaat, ada pun banyak kerugiannya. Nah, untuk manfaat ya, biasanya ini bisa mencegah terjadi penurunan kualitas nutrisi bagi tubuh. Ya. Oke, kemudian juga bisa mencegah penurunan kualitas gaya hidup dan memenuhi kebutuhan tubuh akan komponen utama nutrisi. Karena meskipun dia diperlukan dalam jumlah kecil, tetapi fungsinya sangat fatal bagi bagi keberlangsungan sel-sel ataupun fungsi organ di dalam tubuh kita. Selain itu, manfaat yang lain dari dietary supplements ini bisa menghindari kekurangan gizi akibat pola makan yang tidak teratur ataupun tidak sehat, serta bisa membantu mengembalikan stamina ataupun vitalitas tubuh kita.
Nah, di sini ada beberapa jenis dietary supplements, ya. Ini ada vitamin, mineral ataupun asam lemak esensial. Nah, biasanya kalian bisa temukan jenis-jenis vitamin, mineral ataupun asam lemak esensial ini di suplemen ataupun multivitamin yang ada di pasaran. Selain itu juga ada asam amino, enzim, ya. Ini contohnya beberapa asam amino ataupun enzim yang biasanya terdapat pada komponen dietary supplements. Nah, ada lagi antioksidan, ya. Antioksidan tadi seperti selain koenzim Q10, beta karoten, vitamin C ataupun vitamin E, ada lagi seperti antosianidin, quercetin, tanin. Ini merupakan semuanya memiliki fungsi sebagai antioksidan. Nah, ada lagi herba, seperti misalnya sistem imun ekinase. Ya, ada beberapa produk beberapa produk yang di pasaran yang mengandung ekinase, ya, sistem imun, terutama pada saat wabah seperti ini, ya, aloe vera, bawang putih ataupun garlic, ginseng dan licorice. Selain itu ada lagi tonikum, ya. Tonikum itu biasa ginger, ya, ataupun rosemary. Sedangkan untuk yang berfungsi untuk vitalitas biasanya royal jelly, bipolen, glucosamine. Mungkin kalian sangat familiar dengan produk ini. Selain itu juga ada dietary suplemen dalam bentuk anti aging, ya, seperti mengkudu. Oke, mungkin sekian dulu ya kuliah singkat untuk nutrisi tentang materi dietary supplements, ya. Dan untuk lebih jelasnya kalian bisa baca beberapa artikel yang saya kirimkan di Simari dan mengerjakan soal-soal kuis yang saya upload di Simari. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.